Iya Pak Fauzi, kita sama-sama menunggu seperti apa kebijakan moneter di pekan ini. Ada dua dari Bank Indonesia dan juga dari The Fed yang mungkin akan sangat mempengaruhi perspektif dari investor secara global maupun dalam negeri. Begitu, ekspektasi Anda sendiri seperti apa? Oke, secara umum ekspektasi pasar dan analis adalah dalam 18 bulan ke depan suku bunga global akan turun. Ya. Pertanyaannya adalah kapan mulainya dan seberapa pesat. Ya. Kalau kita melihat aja ya, suku bunga acuannya Amerika Serikat Federal Reserve itu di 5,5%. Ya. Sementara inflasinya sudah turun ke arah 2,5%. Ya. Sehingga real interest rate-nya 3,5%, sehingga ada ruang untuk mangkas suku bunga acuannya Bank Sentral Amerika dari 5,5% ke arah kira-kira 3,5%, yaitu 100 basis points di atas inflasi. Ya. Dari sisi Indonesia juga suku bunga acuannya Bank Indonesia itu di 6,25%. Inflasinya di 2,1% yang terakhir ya, sehingga real interest rate ada di 4,15%. Sehingga ada ruang juga untuk memangkas. Kita bicara dalam waktu 18 bulan, 24 bulan ke depan ya, memangkas suku bunga acuannya Bank Indonesia ke 4,5% gitu, yaitu 100 basis points di atas targetnya Federal Reserve. Ya. Pertanyaannya kapan mulainya? Nah, kalau kita bicara Bank Indonesia kan RDG-nya besok ya. Dengan penguatan rupiah, dengan inflasi yang sudah turun, ya, apalagi dengan deflasi 4 bulan berturut-turut, ada ruang untuk memangkas suku bunga besok. Tetapi pertanyaannya adalah seberapa besar dan kenapa tidak menunggu aja? Toh rupiahnya juga sudah menguat. Dengan penguatan rupiah, inflasi juga akan turun, imported inflation akan turun. Ya. Nunggu Federal Reserve untuk memangkas suku bunga acuannya. Nah, Federal Reserve diperkirakan yang secara konservatif ya akan mangkas 25 basis points. Ya. Memang banyak yang menginginkan Fed funds rate untuk turun 50 basis points dari 5,5% ke 5%. Tetapi kembali lagi, Bank Sentral Amerika punya waktu. Ya. Sebab kalau misalnya dipangkasnya terlalu agresif, ya, misalnya dipangkas 50 basis points ya, dari 5,5% ke 5%, maka akan memberi signal bahwa ekonomi Amerika sedang tidak baik-baik saja. Ya, sedang terpuruk, makanya harus dipangkas secara drastis. Kedua adalah mengingat akan adanya pemilu di Amerika Serikat pada bulan November nanti, sementara kandidat Donald Trump sudah menghimbau bank sentralnya untuk tidak memangkas suku bunga acuannya sebelum pemilu. Kalau misalnya Federal Reserve memangkas Fed Funds Target Rate 50 basis points, akan memberi kesan bahwa Bank Sentral Amerika ini bisa dianggap anti-Trump. Jadi kalau memangkasnya pelan aja. Hemat saya ya, 25 basis points. Toh juga masih ada 2 meeting yang berikutnya sebelum akhir tahun. Jadi pelaku pasar untuk sementara ini banyak yang memperkirakan Fed funds rate akan turun ke arah 4,75% di akhir tahun ini dari 5,5% sekarang. Jadi 25 basis, 25 basis. Baik, untuk Bank Indonesia sendiri, jika memang sudah ada ruang, apakah menurut Bapak ini masih bisa untuk ahead the curve, artinya untuk memangkas terlebih dahulu sebelum the Fed, di saat rupiah kita juga ya, sebetulnya ada ruang, tetapi juga argumentasi counternya adalah kenapa buru-buru? Toh rupiahnya sudah menguat, toh inflasinya sudah turun. Ya. Kenapa tidak menunggu saja gitu ya? Walaupun tentunya juga ada argumentasi, ya udah kenapa nggak dipangkas aja? Ya. Pada akhirnya, ini kan kita bicara cuman ya 1-2 bulan aja ya. Dan pada akhirnya 18 bulan ke depan, 18 sampai 24 bulan ke depan, toh suku bunga global diperkirakan akan turun. Ya. Sehingga kita melihat bagaimana ekspektasi pelaku pasar sudah sangat optimis. Kita melihat bagaimana bursa saham global sudah menguat. Kita melihat bagaimana bond market di emerging market sudah menguat. Ini kan menunjukkan bahwa optimisme itu sudah menguat. Dengan sendirinya, dengan penguatan rupiah, dengan penguatan bursa saham, dengan penguatan pasar obligasi, itu menciptakan keadaan ekonomi di sektor real yang lebih kondusif. Baik, tapi kalau kita melihat data-data ekonomi dari dalam negeri sendiri, Pak Fauzi, PMI manufaktur kita ini relatif melandai dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, begitu belum lagi kalau melihat data dari Bank Indonesia, ini terjadi fenomena makan tabungan di kelas menengah yang mungkin masih berlangsung. Apabila ternyata BI tetap mempertahankan suku bunga acuan, apakah ini justru akan memperlambat kondisi tersebut? Gini, kalau kita melihat secara global ya, para analis global memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia
itu yang tahun 2023 itu 3,2%, tahun ini turun ke 3,1%. Jadi ya turunnya juga sedikit ya. Tahun depan, tahun 2025 stabil di 3,1%. Sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil di 5% tahun ini dan 5,1% tahun depan. Dan pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 5% tersebut itu sebetulnya sudah nomor 2 tertinggi di G20 setelah India. Ya, baru Indonesia dan China. Pertumbuhan ekonomi China sedang melambat ya. Sehingga dari sisi makro ya, tidak ada alasan yang kuat untuk memangkas suku bunga secara agresif. Namun memang tantangannya adalah di level mikro. Ya. Tantangannya adalah misalnya di segmen tertentu daya beli masyarakatnya mulai tergerus ya. Dan ini patut ditangani dengan kebijakan-kebijakan yang sifatnya mikro, bukan makro. Kalau makro kan kita bicara suku bunga acuan bank sentral dan kebijakan fiskal. Baik, artinya menurut Anda kapan waktu yang tepat dilakukannya pemangkasan ini? Apakah di tahun 2024 atau lebih baik di tahun 2025? Ya, tapi menunggu aja Fed Funds Rate turun dulu. Ya. Kita dilihat berapa turunnya, apakah 25 basis points atau 50 basis points. Pelaku pasar banyak memperkirakan turunnya cuma 25 basis points, walaupun banyak yang menginginkan 50 basis points. Ya. Setelah itu kan BI juga bisa menurunkan dari 6,25% bisa turun ke 5,75%, ya 50 basis points, 25 basis points, 25 basis points. RDG-nya BI itu kan diadakan tiap bulan. Ya. Jadi lebih fleksibel, lebih mudah bagi BI untuk mengambil sikap untuk memangkas suku bunga. Sementara di dalam negeri sendiri juga di Oktober nanti akan ada transisi pemerintahan yang diharapkan oleh banyak pihak ini mungkin bisa membuat pengusaha sudah tidak lagi wait and see, bisa lebih agresif, ditambah lagi dengan adanya pemangkasan suku bunga di dalam negeri. Begitu. Apakah jika memang pemangkasan ini akhirnya diundur, sisa waktu yang ada hingga 2024 ini masih cukup untuk bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi kita? Kalaupun diundurnya kan cuma 1 bulan. Kan besok RDGBI, rapat Dewan Gubernurnya Bank Indonesia. Lusa rapatnya Federal Reserve. Ya. Kalau misalnya Federal Reserve memangkas suku bunga acuannya, Fed Funds target rate-nya, kan BI bisa mangkas suku bunga acuannya bulan depan. Ya, jadi bukan sesuatu yang harus dilakukan, tidak. Baik, artinya karena keadaan ekonomi, faktor-faktor pasar finansial lainnya itu sudah positif.